Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Putri Daya Aprilia dari program studi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika dari Politeknik Kesehatan Pontianak. Jadi di sini karena ada tugas praktek ilmu pangan, diberikan kesempatan untuk membahas minuman coklat, yang mana nanti akan diuji ataupun dilihat dari segi kekentalannya, dari segi aroma, dari segi rasa, dan dari segi bentuk fisik. Nah, jadi selain itu juga nanti akan dijelaskan pengertian dari minuman, pengertian dari minuman coklat, manfaatnya. Nah, jadi tujuan diadakannya praktek ini yaitu khususnya di minuman penyegar ya. Jadi untuk mengetahui berbagai jenis minuman, kemudian dapat mengetahui ataupun membedakan minuman yang beralkohol. Nah, jadi kita langsung aja ke intinya, yaitu bahan-bahannya tuh nggak banyak, nggak ribet. Itu cuma satu botol ini minuman coklat, terus gelas, nanti ininya dituang ya, akan kita lihat dari segi warnanya, terus kekentalannya, aromanya, rasanya ya. Nah, nanti di ujung-ujungnya nanti juga akan aku tambahkan pengertian dari apa itu pengertian dari minuman, apa pengertian dari minuman coklat, dan juga akan aku kasih nanti akan aku kasih tahu informasi di belakang apa itu komposisinya dan juga manfaat dari minuman coklat ini ya. Jadi baik, langsung saja. Nah, jadi minuman coklatnya itu disiapkan dalam botol, kemudian gelas. Kalau bisa tuh gelasnya yang bening gitu ya, supaya gampang untuk ngecek warna, bentuk fisik, kekentalannya juga. Nah, kemudian dituang secukupnya aja. Kemudian lihat kekentalannya. Nah, di situ bisa dilihat ya, encer. Kemudian untuk bentuknya itu cair, udah jelas cair ya. Kemudian untuk warna itu coklat, tapi nggak terlalu coklat yang benar-benar warna yang gelap coklat, itu enggak. Kemudian untuk aroma yaitu khas aroma susu. Nah, setelah mendapatkan data pengamatan dari coklat tadi, jadi akan beralih ke penjelasan atau pengertian coklat, kemudian macam-macam coklat, sejarah, dan juga manfaat dari coklat yang dapat berguna untuk kesehatan maupun kecantikan. Simak terus ya. Coklat adalah sebutan untuk hasil olahan makanan atau minuman yang berasal dari biji kakao atau Theobroma kakao. Coklat pertama kali dikonsumsi oleh penduduk Mesoamerika kuno sebagai minuman, walaupun dipercaya bahwa dahulu coklat hanya bisa dikonsumsi oleh para bangsawan. Coklat diperkirakan mula-mula tumbuh di daerah Amazon Utara sampai ke Amerika Tengah, mungkin sampai ke Chiapas, bagian paling selatan Meksiko. Orang-orang Olmec memanfaatkan pohon dan mungkin juga membuat coklat di sepanjang teluk selatan Meksiko. Residu yang diperoleh oleh tangki-tangki pengolahan ini awalnya penggunaan coklat diperuntukkan hanya untuk minuman saja. Namun, karena perkembangan zaman, kakao lebih condong digunakan sebagai sumber gula yang berminuman alkohol. Kemudian, residu coklat yang ditemukan oleh para tembikar digunakan oleh suku Maya kuno di Guatemala Utara, menunjukkan bahwa suku Maya meminum coklat sekitar 400 sebelum Masehi. Peradaban pertama yang mendiami daerah Mesoamerika itu mengenal pohon kakao yang buahnya dikonsumsi sebagai minuman, yang berarti minuman pahit. Menurut mereka,
Minuman ini perlu dikonsumsi setiap hari. Yang pertama adalah cocoa powder atau coklat bubuk, yang umumnya mengandung lemak coklat tapi tidak semuanya mengandung pemanis buatan. Yang kedua, unsweetened coklat, tidak mengandung pemanis buatan, kemudian memiliki cita rasa sedikit pahit. Kemudian dark coklat mengandung kadar pasta coklat yang tinggi dan bisa mencapai 90%. Kemudian semi sweet coklat mengandung lemak coklat dan ditambahkan gula dengan jumlah lebih sedikit dengan cita rasa lebih manis dan pahit. Lalu milk coklat. Jenis coklat ini merupakan yang paling terkenal di dunia, yaitu mengandung gula vanila dan juga ada tambahan minyak nabati. Kemudian couverture coklat berasal dari kata Prancis yang artinya melapisi, yaitu biasanya untuk melapisi kue dan dessert. Nah, itu memiliki lemak lebih tinggi sekitar 32-30%. Dan yang terakhir adalah Gianduja coklat, yaitu coklat yang mengandung sebesar 32% kokoa dan hazelnut yang telah dihaluskan sebesar 20-40%. Coklat jenis ini juga mengandung tambahan varian lainnya seperti susu, almond, dan kacang-kacangan. Meskipun coklat ini masih kurang dikenal oleh masyarakat, namun coklat jenis ini memiliki rasa yang tidak kalah enak dengan coklat jenis lainnya. Nah, jadi manfaat dari coklat untuk kesehatan yang pertama itu meningkatkan fungsi otak, mencegah penyakit jantung, mengurangi kolesterol, mencegah stroke, baik untuk perkembangan janin, dan juga dapat menurunkan tekanan darah. Nah, jadi bagus banget. Dan kemudian akan aku lanjutkan untuk fungsi coklat bagi kecantikan. Manfaat coklat bagi kesehatan. Yang pertama yaitu melembabkan kulit. Yang kedua, melindungi sinar UV matahari. Yang ketiga, membuat awet muda dan menyamarkan garis halus atau keriput. Membersihkan atau mendetoks kulit dari radikal bebas. Kemudian untuk mencerahkan dan menutrisi kulit kalian. Terus yang keenam, mengatasi jerawat. Dan yang terakhir adalah membersihkan pori-pori wajah kalian. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kesalahan. Dan setelah ini akan ada video referensi tentang bagi kalian yang ingin usaha tentang coklat dan langkah-langkah yang harus diperhatikan sebelum usaha coklat. Saya Putri Hidayah Aprilia, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir-akhir ini, bisnis minuman olahan coklat sangat trending di masyarakat. Banyak yang sudah tahu bahwa peluang usaha minuman coklat ini sangat baik. Apalagi konsumennya tidak pernah sepi. Bagi kamu yang ingin mencoba bisnis minuman coklat, ada beberapa hal yang harus kamu ketahui. Target konsumen. Bagi kamu yang masih ragu dengan bisnis ini, maka perlu paham mengenai target konsumen. Bisnis minuman coklat memiliki target konsumen dari semua umur. Target yang cukup luas itu menjadi alasan mengapa bisnis ini menjanjikan. Apalagi harga yang ditawarkan juga terjangkau, sehingga bisa menjangkau semua kalangan konsumen. Sebelum itu, pastikan juga produk minuman coklat kamu bisa diandalkan, sehingga mampu bersaing ketat dengan pebisnis lain. Kamu bisa menonjolkan dari sisi rasa atau penampilan. Bahan baku. Sebenarnya memulai bisnis minuman coklat ini terbilang mudah. Kamu hanya membutuhkan sebuah booth atau menyiapkan kios.
Kemudian, menyiapkan bahan-bahan minuman coklat. Kamu harus menyiapkan coklat bubuk yang berkualitas, gula, meses, susu bubuk, creamer, perasa, es batu, es krim, dan lain sebagainya. Kamu masih bisa mengimprove bahan-bahan tersebut. Semua bahan itu sangat mudah untuk didapatkan. Kamu bisa mencari di toko-toko bahan atau juga dari toko online. Tapi pastikan berkualitas agar minuman coklatmu enak. Pemasaran. Kunci utama dalam menjalankan bisnis adalah pemasaran yang tepat dan baik. Tanpa adanya pemasaran, bisnis minuman kamu akan sulit untuk berkembang. Salah satu kemudahan di zaman modern saat ini adalah penggunaan sosial media. Kekuatan pemasaran lewat sosial media jauh lebih efektif dibandingkan pemasaran pada umumnya. Kamu bisa memulai dengan membuat akun sosial media khusus bisnis minuman coklat. Untuk Instagram, usahakan memiliki tampilan profil yang menarik dan postingan yang rapi. Secara tidak sadar itu akan menarik konsumen. Sementara itu untuk sosial media lain seperti Facebook dan Twitter bisa menggunakan bahasa yang ringan dan akrab. Jangan lupa untuk menawarkan promosi melalui sosial media tersebut.